Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada Purnama dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trading Bitcoin. Trading Bitcoin adalah aktivitas membeli dan menjual Bitcoin untuk mendapatkan keuntungan. Bitcoin merupakan mata uang digital atau bisa disebut dengan cryptocurrency. Yang pertama diperkenalkan pada tahun 2009. Cara kerja trading Bitcoin. Trading Bitcoin dilakukan melalui platform pertukaran kripto. Trading Bitcoin dapat dilakukan kapan saja karena pasar kripto beroperasi. Trading Bitcoin memiliki risiko yang tinggi, seperti penurunan nilai yang tak terbatas. Jenis-jenis trading Bitcoin. Trading jangka panjang atau bisa disebut dengan long term adalah membeli Bitcoin dan memegangnya untuk periode waktu yang lebih lama. Poin kedua, trading jangka pendek atau bisa disebut dengan short term adalah membeli dan menjual Bitcoin dalam waktu singkat. Poin kedua, alasan utama mengapa Bitcoin diciptakan. Yang pertama, desentralisasi. Bitcoin diciptakan untuk menghindari kontrol pemerintah dan lembaga keuangan terhadap uang. Yang kedua, kebebasan finansial. Bitcoin memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan transaksi tanpa perlu izin dari pihak ketiga. Yang ketiga, keamanan. Bitcoin menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan transaksi. Yang keempat, transparansi. Semua transaksi Bitcoin dapat dilihat oleh publik melalui Bitcoin Chain. Yang kelima, anti-inflasi. Jumlah Bitcoin yang ada di dunia terbatas, sehingga tidak dapat dihasilkan secara berlebihan dan menyebabkan inflasi. Yang keenam, kemudahan transaksi. Bitcoin memungkinkan transaksi internasional yang cepat dan murah. Yang ketujuh, atau yang terakhir, kemandirian. Bitcoin tidak memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Poin ketiga, ada kurangnya perlindungan regulasi Bitcoin. Pertama, tidak ada perlindungan konsumen. Bitcoin tidak memiliki perlindungan konsumen yang memadai, sehingga pengguna dapat kehilangan uang mereka jika terjadi penipuan atau kesalahan. Yang kedua, tidak ada regulasi yang jelas. Regulasi Bitcoin masih belum jelas dan dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan wilayah. Yang ketiga, risiko keamanan. Bitcoin dapat rentan terhadap serangan hacker dan kehilangan data. Yang keempat, tidak ada perlindungan dari volatilitas harga. Harga Bitcoin dapat berkualifikasi dengan cepat sehingga pengguna dapat kehilangan uang mereka jika harga turun. Yang kelima, jika perlindungan dari penipuan. Bitcoin dapat digunakan untuk penipuan sehingga penggunaan harus berhati-hati saat melakukan transaksi. Yang keenam, tidak ada perlindungan dari kesalahan transaksi. Jika terjadi kesalahan transaksi, pengguna dapat kehilangan uang mereka. Yang ketujuh, tidak ada perlindungan dari pencurian uang. Bitcoin dapat digunakan untuk pencurian uang sehingga pengguna harus berhati-hati saat melakukan transaksi. Poin keempat, ada risiko keamanan cyber Bitcoin. Yang pertama, serangan hacker. Bitcoin dapat rentan terhadap serangan hacker yang dapat mencuri kunci privat dan mengakses dompet digital. Yang kedua, phishing. Penipuan phishing dapat digunakan untuk mencuri informasi login dan kunci privat pengguna. Yang ketiga, malware. Malware dapat digunakan untuk mencuri kunci privat dan mengakses dompet digital. Yang keempat, ransomware. Ransomware dapat digunakan untuk mengunci dompet digital dan meminta ketebusan. Yang kelima, 51% attack. Serangan 51% dapat digunakan untuk mengontrol jaringan Bitcoin dan melakukan transaksi palsu. Yang keenam, double spending. Serangan double spending dapat digunakan untuk melakukan transaksi palsu dan mencuri Bitcoin. Yang ketujuh, wallet hacking. Dompet digital dan rentan terhadap serangan hacker yang dapat mencuri kunci privat dan mengakses dompet digital. Yang terakhir, exchange hacking. Bursa Bitcoin dapat rentan terhadap serangan hacker yang dapat mencuri Bitcoin dan informasi. Poin kelima, ada risiko keamanan likuiditas Bitcoin. Poin pertama, volatilitas harga. Poin kedua, keterbatasan likuiditas. Poin ketiga, risiko penipuan. Poin keempat, risiko kehilangan dana. Poin kelima, risiko perubahan regulasi. Poin keenam, risiko serangan hacker.
Dan yang terakhir, poin ke-7, risiko kegagalan sistem. Poin ke-6, ada dampak psikologis Bitcoin. Dampak psikologis Bitcoin terbagi menjadi 2 poin, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terbagi beberapa poin. Yang poin pertama, kemandirian. Yang kedua, kepuasan. Yang ketiga, kesempatan. Untuk dampak negatifnya terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, stres. Yang kedua, ketergantungan. Yang ketiga, kehilangan kontrol. Yang keempat, penipuan. Yang kelima, kecemasan. Poin ke-7, ada dampak lingkungan Bitcoin. Terdapat menjadi 2 poin. Yang poin pertama, dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, penggunaan energi. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, pembuangan elektronik. Dampak positif terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, penggunaan energi terbarukan. Poin kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca. Poin ketiga, pengembangan teknologi. Solusi untuk pengurangan dampak lingkungan. Yang pertama, penggunaan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan seperti energi surya dan angin untuk pengembangan Bitcoin. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi energi dengan menggunakan perangkat kertas yang lebih efisien. Yang ketiga, pengurangan penggunaan sumber daya alam. Mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti air dan tanah untuk pengembangan Bitcoin. Yang keempat, mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk pengembangan Bitcoin. Yang kedelapan, ada rekomendasi untuk keamanan finansial Bitcoin. Rekomendasi umum. Yang pertama, gunakan dompet digital yang aman. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat. Yang ketiga, aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang keempat, perbarui perangkat lunak. Rekomendasi untuk penyimpanan Bitcoin. Yang pertama, gunakan dompet digital cold storage. Yang kedua, gunakan dompet digital hardware. Yang ketiga, jangan menyimpan Bitcoin di bursa. Rekomendasi untuk transaksi Bitcoin. Yang pertama, gunakan alamat Bitcoin yang unik. Yang kedua, jangan mengirim Bitcoin ke alamat yang tidak dikenal. Yang ketiga, gunakan layanan transaksi yang aman. Rekomendasi untuk keamanan jaringan. Yang pertama, gunakan jaringan yang aman. Yang kedua, jangan menggunakan jaringan publik. Dan yang terakhir, yang ketiga, gunakan VPN yang paling penting. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah di dalam video. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.